Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita karena pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anakmu di sini panjatkan ya Bapa karena kasih karuniamu, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa, pada saat ini anakmu akan membaca firman-Mu. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, terutama aku yang akan menyampaikan dan membaca firman-Mu. Biarlah ini menjadi kemuliaan hanya bagi namamu. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak ya Bapa hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video sebelum video ini. Untuk di part 132, judulnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Jadi di situ udah sangat jelas sekali ya firman Tuhan. Aku mau menyampaikan sedikit yang aku dapatkan untuk hari ini, bagaimana firman Tuhan yang lalu untuk di ayat terakhir ya. Kalau untuk di video lalu itu kan di Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Untuk dari atasnya sudah aku jelaskan di video yang lalu, tapi yang di bawahnya itu seperti kayak aneh gitu. Tapi hari ini aku dapat seperti pengertian, Roh Kudus lah yang memampukan aku. Aku baca ya dari ayat 37 sampai 38. Ini judulnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi kalau untuk di ayat ini, aku hari ini benar-benar diingatkan dan diberikan Roh Kudus pengertian bahwasanya Tuhan Yesus mengatakan untuk kita tidak usah berpesta pora dari ayat yang di atas ya. Dan kita itu jangan sama seperti dunia ini, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Di sini di ayat 37 dan 38, Yesus menyampaikan kesehariannya itu seperti apa. Bagaimana dia tinggal atau tidur di gunung atau di bukit. Kalau kita tahu, mungkin aku nggak tahu di daerah sana, pasti kita ngerti maksudnya begini. Daerah gunung atau pegunungan atau bukit itu kan tanahnya kan nggak selalu rata ya. Dan di video lalu kalian udah lihat itu seperti kayak ilustrasi fotonya atau gambarnya. Yesus itu tidur duduk di atas sebuah batu. Dan itu kan nggak enak punggungnya ya. Kalau kita mau bilang Yesus itu tidur itu pun tidak ada keenakannya. Tidak menikmati tidur yang seperti di kasur yang empuk atau yang gimana. Memang sih zaman dulu sih pasti belum ada seperti sekarang ada spring bed gitu ya dan sebagainya ya. Tapi maksudnya kalaupun memang tidur pasti kan ada tempatnya gitu. Pasti kan ada yang flat lah gitu tempatnya, nggak sampai berbatu-batu seperti itu. Kemudian setelah katanya Tuhan mengajar, malamnya dia tidur di bukit atau di gunung, di Bukit Zaitun itu. Kemudian pagi-pagi sekali dia juga pergi lagi mengajar di rumah ibadat atau bahkan di jalan-jalan, di pantai dan sebagainya. Artinya Tuhan menunjukkan bagaimana dia mengajarkan ke kita itu, ini loh hidupku. Artinya sekelas dia yang dari surga, Tuhan itu sendiri aja hidupnya sederhana dan bahkan lebih dari kurang. Dalam artian kurang itu bukan gak bisa membuat mujizat yang lain, bahkan dia bisa memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jadi sebenarnya bisa saja Tuhan memberikan sesuatu hal yang enak baginya ya. Bahkan dia bisa juga lahir di tempat yang bagus, tapi dia kenapa dilahirkan di kandang domba? Artinya kalau kita mendalami atau balik lagi seperti aku bilang, orang Batak itu bilang merimang-rimangi, seperti deep thinking gitu, kayak kita memikirkan, merenungkan lah ya bahasa Indonesia. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, kenapa kalau bisa aku ulang lagi gitu ya untuk pada saat Tuhan Yesus datang di sini, karena dia itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi sebenarnya dia berasal dari surga, artinya dia itu Tuhan, bukan manusia seperti kita. Jadi kalau mau dilihat perbandingannya itu, dia sekelas Tuhan aja mau lahir di dunia ini mengalami penderitaan ya, bahkan dia tidak mau dilayani, bahkan dia bilang aku datang ke sini untuk melayani, untuk menggenapi
untuk mengajarkan, untuk menyembuhkan. Artinya dia jadi pelayan juga selama dia di sini. Dan Tuhan Yesus mencontohkan itu kepada kita supaya kita juga behave like him gitu loh. Jadi kita supaya meniru apa yang dia buat atau melakukan apa yang dia buat. Kalau misalnya kita berpikir Tuhan itu datang hanya sebatas gitu aja, mungkin kita kurang memikirkan lebih dalam. Karena kalau kita memikirkan dari lebih dalam firman Tuhan, kenapa Tuhan harus gini? Kalau sudah seperti itu, jangan pernah kita anggap itu sesuatu yang aneh dan sebagainya. Karena Tuhan punya sesuatu rencana di luar dari kemampuan manusia. Yang kita harus lakukan adalah berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa dan mengatakan, Tuhan, kenapa ada seperti ini? Tuhan, kenapa harus seperti ini? Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita nanti mengerti. Dan pada saat hari ini, waktu aku baca ulang lagi di video yang lalu itu, aku mendapatkan sesuatu pengertian dari Roh Kudus bahwasanya Tuhan melakukan seperti ini. Dia mau ngasih tahu, aku dulu di dunia seperti ini loh. Ini perjalanan dia itu ibaratnya nggak ada leha-leha. Dia sekelas Tuhan loh. Dia sekelas Tuhan. Dia ngajar, artinya kan dia bekerja. Dia mengajar orang, menyembuhkan dan sebagainya. Dia bekerja, kemudian dia malam hari, dia pergi ke bukit, dia tidur di sana. Kecuali ada beberapa orang yang pernah Tuhan menginap di rumahnya seperti kayak kemarin lalu itu juga ada di video di Sakeus. Tuhan di sana menginap, kemudian makan di sana. Tetapi kalau sehari-harinya Tuhan seperti ini dia lakukan, mengajar di bait suci, kemudian dia pergi tidur atau dia bermalam di Bukit Zaitun itu. Dan kalau kita mau bayangkan bukit udah namanya bukit atau gunung, pastilah daerah-daerah yang bukan keadaan yang sebenarnya ya dalam tanda kutip gak senyaman kita tinggal di rumah atau kita tidur. Coba bayangkan kalau sekarang cuacanya juga pasti dingin ya, cuacanya juga pasti dan ini sebagainya. Dan Tuhan melakukan itu dengan segala kesederhanaan dan kalau aku mau bilang pengorbanan ya. Jadi dia berkorban untuk kita manusia ini dengan menjalani itu semua tanpa bersungut-sungut ya. Padahal dia sekelas Tuhan dalam artian kita ini manusia biasa aja banyak kali maunya. Kita manusia biasa mau inilah, mau itulah. Jadi kalau kita mau belajar itu sebenarnya apa yang dibuat Tuhan ini itu udah cukup sekali kita sepertinya untuk berubah lah ya. Kalau kita memang benar-benar mencintai dan menyayangi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang telah Tuhan kasih ke kita di dalam hidup kita, kita bersyukurlah. Dia aja datang ke dunia ini lahir bukan seperti kita enak ya, mungkin setidaknya sekurang-kurangnya masih ada bidan menolong. Nah waktu itu bahkan Tuhan Yesus lahir di kandang domba dan tempatnya bukan yang seperti kayak zaman sekarang ya mungkin, atau katakanlah zaman dulu pun ada yang nolong dan di rumah gitu, ini di kandang domba. Dan benar-benar itu mempunyai sesuatu makna yang be kind gitu loh. Jadi be respect, be kind, gak usah neko-neko, gak usah banyak tingkah, gak usah yang mau ini mau itu yang gimana-gimana, gak usah lah. Karena Tuhan sekelas Tuhan aja, biasa aja, sekelas Tuhan ya, yang dari sorga lagi. Jadi kita yang manusia ini, manusia orang udahlah, baik-baik aja lah gitu. Jadi itulah yang aku mau sampaikan untuk dari video yang lalu karena aku merasa ada pengertian untuk hari ini. Jadi aku sampaikan. Sebenarnya aku nggak mau ngulang karena video akan lama. Tetapi itulah sedikit aku mengulas dari video yang lalu ya, pengertian untuk yang aku dapatkan pagi ini. Kemudian kita lanjutkan karena di sini ya, Lukas ini kan di Lukas setelah part 32 ini di bawahnya rencana untuk membunuh Yesus itu kan sudah masuk di part 104. Kalian bisa nonton di sana. Dan di bawahnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Dan di sini aku nggak mau langsung karena sama seperti di Matius ya. Karena sudah memasuki Yudas mengkhianati Yesus itu sudah mau masuk ke penyalipan. Jadi aku selalu cari dulu sebelum penyalipan itu apa aja yang telah Yesus lakukan. Karena setelah penyalipan Tuhan Yesus nggak lama lagi di bumi atau di dunia ini. Kemudian dia naik ke surga. Jadi aku nggak mau tertinggal ajaran atau apa saja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama dia di dunia. Jadi aku cek lagi yang di buku Markus ya.
Jadi kita agak mundur dulu sedikit karena tadinya aku Matius harusnya ke Markus dan Lukas, tapi aku langsung ke Lukas waktu itu. Jadi kita mundur dulu ke Markus, nanti setelah di Markus baru masuk ke Yohanes. Setelah aku cek beberapa, ada yang sudah semuanya sesuai ya, dan ada di sini yang maksudnya tidak ada di bawah judulnya itu di kitab lain gitu ya. Artinya dia cuman hanya ada di buku Markus itu sendiri. Jadi untuk saat ini aku akan baca untuk yang di bagian 133 ayatnya di Markus 3 ayat 7 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi kalau untuk di ayat ini, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak sekali orang ya. Mulai dari katanya dari Galilea, dari Yudea, Yerusalem, Idumea, dan dari seberang Yordan. Kemudian ada lagi yang daerah Tirus dan Sidon. Jadi banyak banget orang ya mau menjamah Yesus, katanya mau mendapatkan kesembuhan. Tapi kembali lagi di sini diingatkan kan manusia itu seperti banyak sekali ya gerombolan. Apalagi kadang-kadang gak terkontrol. Makanya di sini dikatakan ya, ia menyuruh muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu. Karena orang banyak itu kadang-kadang kalau rame-rame saling bisa dikatakan egois ya. Akulah maunya aku gitu ya. Jadi disitulah Tuhan meminta perahu katanya ya. Karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Jadi sebenarnya sifat manusia ini kan dia mau sembuh. Tapi kalau misalnya mereka mementingkan diri mereka sendiri, ibaratnya nggak ngantri. Ini lagi aku mau sampaikan, kebiasaan ngantri kita itu kurang ya, apalagi kita orang Indonesia. Ini kritik juga supaya kita juga saling ngantri lah. Jadi kalau misalnya di sini itu ngantri, jadi dia kalau nggak ngantri matanya langsung ngantri, jadi udah pada ngantri. Jadi budaya ngantri itu sangat dianjurkan untuk kita respect sama orang, kecuali kan ada juga orang yang mungkin dia kan mau sembuh ya, dan dia memang udah parah lah ya. Itulah makanya kenapa ada rumah sakit itu juga bagian emergency. Jadi kalau memang dia masih sakit flu biasa, jadi dia bisa nunggu. Tapi kalau ada emergency, kecelakaan dan sebagainya harus ditindak. Nah itu bagian emergensinya harus cepet-cepet nolong. Dan itu pasti dipisahkan untuk nggak ngantri. Ya kalau ngantri kan mati orang yang butuhkan cepat pertolongan itu. Nah di sini kalau misalnya dia udah sakit mungkin pada saat itu, dan kalau sifat mereka juga nggak mau seperti ibaratnya kayak antri itu, ya ibaratnya satu-satu gitu. Nah mau ibaratnya aku mau yang lain juga seperti itu, ya itu jadinya Tuhan Yesus terhimpit. Kalau Yesus terhimpit, artinya kan dia juga pada saat di situ kan dia menjadi seorang manusia sama seperti kita. Pastinya kan itu sangat sulit ya, kalau udah terhimpit orang. Kalau mau dibilang mungkin bagi orang-orang yang nggak kenal Tuhan Yesus pasti, iya kan dia kan Tuhan, ngapain sih kalau dia terhimpit kayak gini. Jadi masalahnya bukan pemikiran kita itu Tuhan. Masalahnya pemikiran Tuhan itu bukan seperti kita. Jadi kalau aku mau bilang, Yesus datang sebagai manusia biasa, dia sama seperti kita. Pastilah namanya juga mengalami lapar. Pasti dia juga terhimpit itu ya sebagai manusia yang nggak enak. Tapi dia punya kuasa. Tetapi kalau mau dia pakai kuasa itu bukan masuk ke dalam purpose-nya dia. Maksudnya tujuannya dia waktu datang pertama kali ke dunia itu bukan mau untuk jadi kayak Superman atau mau jadi seperti itu, bukan. Jadi dia mau menebus dosa kita, mati di kayu salib. Jadi sebelum proses itu, Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia itu bagaimana sih harusnya. Kalian itu harusnya ngantri satu-satu, jangan seperti kayak apa ya namanya ya, seperti kayak aku duluan gitu, kayak apa ya kita bilangnya, kemaruk lah bahasa Medannya, kemaruk. Jadi kemaruk semuanya, kalau kemaruk
ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang banyak, ada yang enggak. Jadi enggak adil. Nah, itulah sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya terjadi udah enggak keadilan itu, udah pasti namanya bekerjanya itu di situ adalah si setan. Ibaratnya kuasa-kuasa kegelapan, itu kuasanya itu lebih berfungsi lagi. Karena ada yang tersakiti, ada yang kebanyakan ya, ada yang jadi tamak dan sebagainya. Nah, itulah kuasa setan bekerja di situ. Sementara kuasa Tuhan itu menyukai sesuatu yang baik, menyukai sesuatu yang sama rata, artinya yang equal, nggak ada kamu lebih ini, kamu lebih itu, nggak kayak gitu. Jadi kita semuanya sama di mata Tuhan. Kalaupun kita memang berdosa, kita nggak ada juga hak untuk menghakimi orang, contohnya yang lebih dosa lagi dari kita, nggak ada. Jadi hak untuk menghakimi itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kita hanya orang yang sudah dilayakkan sama Tuhan sebenarnya, karena kita hamba, katanya hamba yang tidak berguna. Jadi di sini setelah itu, ya supaya jangan menghimpitnya, kemudian kita masuk ke ayat 10-nya tadi, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Jadi karena kan udah banyak beredar, artinya ada perempuan yang 12 tahun pendarahan hanya menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Ada juga yang hanya percaya ya, kemudian mereka memanggil Yesus, Yesus hanya menanyakan imanmu telah menyelamatkan engkau atau percayakah engkau ya, hanya dengan seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk dekat sama Yesus. Jadi kalau mau ku bilang sebenarnya ini ada makna tersirat, artinya kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau sembuh, dekat-dekatlah sama Tuhan, dekat-dekat. Mungkin kita nggak bisa seperti dulu. Orang dulu mungkin aku bilang, kalau orang dulu bagi aku itu adalah sangat beruntung karena mereka bisa secara langsung melihat. Tetapi sebenarnya kalau mau dibilang tidak ada yang beruntung, tidak ada yang tidak beruntung kalau kita selama kita dekat sama Tuhan itu. Mau kita lihat dia secara langsung zaman dulu dan sekarang, itu sebenarnya sama. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang pada saat dia naik ke surga, dia udah bilang aku akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itulah yang bekerja sekarang. Jadi minta, katanya, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan diberi dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan. Jadi Tuhan sudah ngajarin kita, minta saja, minta dengan iman, dengan yakin dan percaya. Jadi walaupun memang kita nggak melihat dia secara langsung, tetapi Tuhan sudah bilang, aku mengirimkan Roh Kudus, minta aja. Jadi minta itu nggak bayar, gratis. Jadi kita langsung aja sama dia. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus itu unlimited, infinity aku bilang. Nggak pakai jam sekian dari jam sekian, nggak pakai harus pakaian dan apapun, enggak. Jadi anytime kita mau datang sama dia, datang saja. Nggak harus jam sekian sampai sekian, itu paling enak. Karena kenapa? Karena kita bebas kapan saja kita datang sama Tuhan. Makanya sempatkan waktumu untuk berkomunikasi dengan dia, berbicara dengan dia, berdoa dengan dia, dan mengucap syukur ya. Bukan hanya pada saat kita sedih, ada masalah, Tuhan ini gimana, tapi pada saat kita diberkati, gak pernah datang ya, gak pernah mengucapkan terima kasih, gak pernah bersyukur. Seperti waktu 10 penyakit kusta ya, kalian masih ingat di video yang lalu. Satu orang yang kembali setelah di perjalanan, katanya pada saat dia sudah tahir, dia langsung memuji Tuhan, kemudian dia kembali kepada Tuhan mengucap syukur ya, dan dia katanya menyembah Tuhan sampai mukanya ke tanah. Dan waktu itu Tuhan Yesus juga tanya, kemana 9 orang yang lain? Tidak adakah mereka memuji Tuhan? Tidak adakah mereka mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan? Jadi jangan kita sampai seperti 9 penyakit kusta yang telah sembuh, mereka lupa untuk bersyukur, mereka lupa untuk kembali kepada Tuhan itu. Jadi kalau seperti kita bilang di sini, banyak sekali sebenarnya pelajaran ya. Baik kita kalau sudah sembuh atau kalau kita sudah diberkati, kita juga jangan lupa berdoa, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Atau kalau kita masih sakit, kita masih punya masalah atau apapun, datang dekat-dekat sama Tuhan. Itu aja jawabannya. Karena seperti di ayat ini kan udah jelas, katanya berdesak-desakan karena mereka mau sembuh, karena mereka mau menjamah Tuhan, karena mereka mau dekat sama Tuhan supaya mereka disembuhkan. Artinya di sini, kalau kita mau sembuh, baik dari penyakit ya, penyakit fisik atau penyakit hati, kita datang aja dekat-dekat sama Tuhan. Karena dia penyembuh, dialah sang penyembuh. Kan dibilang kalau kematian itu bukan hanya dari penyakit,
tapi memang waktunya. Karena banyak orang sehat juga bisa mati karena kecelakaan lah, karena jatuh lah, dan sebagainya. Jadi bukan hanya karena tua dan sakit, tetapi memang waktunya sudah habis. Jadi selama kita masih punya waktu, beritakan Injil, apalagi kita yang sudah lahir dari kecil di terang di Kristen. Kemudian kita harusnya bertumbuh juga, jangan kita harus selalu seperti di meme terus kita. Jadi kalau kita punya basicnya, seperti aku bilang, perjalanan spiritual perjalanan aku mengenal Tuhan itu siapa, Tuhan tunjukin. Jadi kalau aku mengabaikan itu, aku sangat orang yang tidak berguna. Aku orang yang malang kalau aku bilang ya. Sangat malang kalau aku sudah dipilih Tuhan, tapi aku abaikan itu semua. Mungkin berkali-kali Tuhan sudah mengingatkan, tapi aku mengabaikan selama ini. Dan pada saat titik di mana aku sakit kanker itu, di situ semua pergumulanku, karena memang hampir 2 tahun ya. Pengobatan itu kan butuh 2 tahun dan nggak gampang. Kalau aku mau cerita semuanya itu mungkin akan meneteskan air mata, tapi maksudku meneteskan air mata itu dalam artian kalau Tuhan Yesus bisa menolong aku sekarang dan aku bisa lihat, artinya bagi kalian juga di sana yang sakit pasti bisa juga. Yang penting yakin dan berserah diri sama Tuhan. Dan pergumulan aku waktu sakit itu nggak ece-ece ya menurut aku ya. Aku nggak tahu menurut kalian, apakah kalian mungkin mengalami kanker juga terus kalian sembuh secara gampang gitu loh dengan tidak ada proses ini itu. Aku juga salut ya. Tetapi mungkin mukjizat yang aku rasakan itu adalah prosesnya itu, di prosesnya itu. Karena ada orang yang sembuh tanpa dioperasi dan sebagainya, dia sembuh. Tetapi aku memang menjalani itu semua. Tetapi satu hal aku udah katakan, sekelas profesor pun dia sudah katakan sebelum operasi apapun bisa terjadi. It's mean ya, artinya dia sudah lakukan apapun yang dia ketahui, tapi dia nggak bisa jamin. Yang menjamin itu cuman hanya He is the only one, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang bisa menjamin. Makanya kenapa sebelum aku operasi, aku cuman berdoa, Tuhan Yesus yang mengoperasi aku. Cuman itu aja. Dan aku pede sekali waktu itu. Karena aku yakin Tuhan Yesus pasti yang menolong aku. Karena dia Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia ini aja baik, apalagi dia Bapa kita, Tuhan kita. Yang kalau kita bilang ya, kalau benar-benar kita merimang-rimangi firman Tuhan ya, menyelami, merenungkan, kasihnya itu gak berkesudahan. Dan pasti kita menyadari, oh iya ya, aku ini ibaratnya seperti di ayat yang lalu, di video yang lalu, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Sekalipun kita lakukan ini dan itu, sekalipun kita lakukan yang benar sekalipun ya, bahkan yang sampai melakukan pengorbanan seperti aku cerita di video lalu juga, bagaimana aku juga bukan riak ya, menolong keluargaku yang tanpa henti ibaratnya. Bahkan aku sampai kondisi sekarang pun aku masih menolong mereka. Kalau mau dibilang secara manusia, bagaimana mungkin aku orang yang sakit, aku tolong terus sama mereka yang sehat. Kalau untuk seperti itu, aku bicarakan, itu akan bekerjanya nanti si setan, kuasa kegelapan akan bekerja di situ. Dan aku menjadi kepahitan, menjadi marah-marah lagi, menjadi gak damai dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus itulah yang memampukan aku. Karena pergumulan yang kita alami selama kita hidup itu tidak akan pernah berhenti sampai setelah kita mati, meninggal, atau kembali ke rumah Bapa, ke pangkuannya. Jadi kalau mau dibilang sekarang, kehidupanku yang sekarang ini, kesempatanku yang kedua sekarang ini, aku bilang itu adalah kesempatan kedua di mana aku bisa hidup kembali ya. Di meja operasi itu bisa aja aku mati. Tapi Tuhan memberikan aku kesempatan dan itu doaku. Jadi aku mau melakukan yang baik, tapi seperti aku bilang, kalau aku melakukan sesuatu sama keluargaku atau siapapun gitu ya, aku akan cari alasan daripada kenapa kamu melakukan ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku, apa alasannya? Jadi aku meyakinkan dan aku kasih tahu kalau aku bantu kamu harus lakukan. Dan kalau kamu nggak lakukan, kemungkinan tidak ada kesempatan yang lain. Kemungkinan seperti aku bilang, aku mungkin nggak bisa lama membantu terus-menerus. Tetapi bagi diriku sendiri, seperti aku bilang, aku udah menjadi damai. Artinya dulu kalau aku bantu, aku pasti ngarepin ya, harus jadi ya. Nah itulah yang menimbulkan aku marah-marahnya. Itu yang menimbulkan aku jadinya egois dan semua orang bisa mengecewakan kita. Bukan hanya dari teman, bahkan dari keluarga sekalipun. Keluarga kita sekalipun yang kita rasa itu adalah tempat pengaduan kita itu ya, mereka juga bisa mengecewakan kita. Jadi kalau misalnya kita hanya patokannya sama manusia, karena keluarga kita kan manusia juga, tapi bukan berarti kita jadi membenci keluarga, bukan itu. Tetapi mereka lah yang membentuk kita. Jadi kitanya yang harus dekat sama Tuhan.
fansnya kita, tujuan hidup kita itu hanya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati keluarga kita saja. Itu hanya bonus saja. Tetapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bahkan satu hal aku pelajari adalah ketika keluarga sekalipun, bukan hanya teman ya, keluarga sekalipun menyakiti kita, bahkan mereka itu udah ditolong, bahkan mereka malah aneh gitu ya. Bahkan kok kita yang tolong, kita yang dimarahin, kok kita yang tolong kita jadi mendapatkan seperti ini. Tetapi setelah kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti maksudnya. Karena apa? Karena kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Manusia adalah tempatnya salah. Jadi kita harus mengerti dulu manusia ini pasti bersalah. Pasti dia itu tidak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan manusia itu harus kita pahami. Sekalipun kita tolong, tapi kalau kita ekspektasinya atau pengharapannya, oh kamu harus jadilah, kita akan kecewa. Sangat kecewa. Jadi bukan berarti kita ya udah seperti awal pertama aku sebelum diubahkan, ya udah kasih aja lah kalau ditolong, bukan seperti itu. Tetapi kita ingatkan apa yang terjadi. Kalau kamu bilang ini, oke, aku bantu. Tapi ingat, karena kesempatan itu tidak akan pernah selalu ada terus. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi kalau kamu lakukan, memberkati dan jangan lupa bersyukur, berterima kasih, jaga hati dan pikiran untuk selalu berserah sama Tuhan. Dan kemudian kita legowo. Artinya kita berserah sama Tuhan. Mau dia lakukan, mau enggak, aku juga enggak marah-marah dengan diriku. Aku juga enggak kepahitan, enggak seperti dulu. Jadi itulah yang aku pelajari. Karena karakternya aku itu, aku marahnya ke dalam. Mungkin ada orang yang ekspresinya langsung meledak-ledak gitu. Kalau aku sih meledak juga, tapi enggak separah orang yang langsung gimana gitu ya. Jadi nggak keluar, jadi dia itu artinya setengah keluar, setengah ke dalam. Nah, ke dalam ini sangat sulit bagiku, karena seperti aku bilang di video yang lalu, kalau marah kita sama diri sendiri itu susah sekali, itu sakit sekali marah di dalam, apalagi kalau kita marah sama diri sendiri. Ya, kita mau pukul nggak bisa, ini diri kita mau lukai nggak bisa, ini diri kita ya. Terus begitu banyak perjuangan dan pergumulan. Jadi inilah yang kita pelajari. Mungkin bagi kalian aneh, mungkin kalian enggak lah aku, tapi ini yang aku rasakan, inilah karakternya aku, diriku ya. Kemudian selanjutnya di ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Kemudian ayat 12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi pada saat kalau ada orang kerasukan juga kan, mereka kan setannya keluar, jadi roh-roh jahat itu bilang engkau adalah anak Allah gitu. Kemudian Tuhan Yesus bilang jangan kasih tahu kan, dia bilang gitu kan, jangan beritahu. Tetapi Tuhan Yesus melarang dengan keras jangan memberitahukan siapa dia. Artinya sebenarnya setan, roh jahat itu udah kenal dia. Dan kita manusia ini yang sebenarnya mirip dengan dia atau segambar dengan Allah, kita nggak kenal siapa dia. Masa kita kalah sama si setan ini? Setan itu kan sebenarnya dia itu adalah rivalnya Tuhan. Tapi dia mengenal Tuhan. Kita yang udah segambar, kita yang segambar itu anaknya Tuhan, kita anaknya Tuhan gak kenal siapa dia. Sangat ibaratnya memalukan sebenarnya. Kita yang anak Tuhan, segambar dengan dia, gak kenal dia. Makanya kalau misalnya kita merasa sekarang terketuk dengan video ini kalian, cobalah cepat-cepat bertobat, minta ampun kalau melakukan dosa, kembali kepada jalan Tuhan, dan menyesali dosa-dosa itu, ya, udah pertobatan itu namanya menyesali, ya, melihat apa yang terjadi, dosa-dosa itu, menyesali itu, disitulah kita seperti kayak minta ampun sama Tuhan. Kemudian kita tinggalkan, jangan diulang lagi. Kemudian kita baca firman Tuhan ini, ya, kita buka, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti esensi maksud apa yang Tuhan akan ajarkan. Kalaupun nggak ngerti sama seperti aku juga terbatas, aku selalu bilang, oh aku nggak ngerti Tuhan di sebelah sini. Ini maksudnya apa? Nanti Tuhan seperti tadi pagi, Roh Kudus memampukan aku untuk mendapatkan pengertian, oh Tuhan menunjukkan kesederhanaan dia hidup di dunia ini. Jadi kalau kita manusia biasa ini nggak usah macam-macam aja lah. Intinya seperti itu. Karena dia sekelas Tuhan aja, sederhana kok, biasa aja kok, nggak minta ini itu Tuhan, enggak. Bahkan dia melayani waktu mencuci kaki salah satu muridnya pada saat perjamuan. Karena dia menunjukkan. Kan dibilang Tuhan, saat ini kau nggak ngerti, tapi nanti kau pasti ngerti, kata Tuhan. Jadi untuk zaman-zaman sekarang yang bilang, kok Tuhan kayak gini? Kok emang dia nggak Tuhan gini? Karena kita nggak ngerti kita. Makanya kok-koknya itu banyak. Kalau kita mau ngerti, supaya nggak banyak kok-koknya itu, cobalah buka Alkitab,
tetap baca. Kemudian minta tuntunan Roh Kudus juga. Kalau kita pun baca, kita ngerti kadang-kadang kalau memang Roh Kudus itu nggak sampaikan sesuatu ke dalam hati dan pikiran kita ini, nggak ngerti juga kita. Karena ini firman Tuhan ini bukan sembarangan, dalam artian bukan kaleng-kaleng, bukan pengertian ece-ece. Ini benar-benar buku yang benar-benar sumber gitu. Kalau menurut aku itu, ini bukunya ini segala apapun ya, mau dari kehidupan, mau dari strategi perang, mau dari strategi melawan kejahatan, melawan bagaimana bertindak melawan roh-roh jahat, bagaimana bertindak kita pada saat kalau ada orang seperti ini terhadap kita, seperti itu, semuanya ada di sini. Ini bukunya benar-benar jawaban. Tapi kita kenapa malas ya? Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Kalau kita malas, kita nggak dapat berkat, kita nggak dapat berkat kesempatan untuk mengerti pengertian dari Tuhan. Makanya bukalah Alkitabmu, berdoa sama Tuhan, minta tuntunannya supaya kita mengerti. Karena kehidupan ini cuma hanya sekali. Kehidupan kita ini nggak bisa dipastikan kapanpun. Dan satu lagi, seperti aku bilang, kan pasti banyak pertanyaan, kenapa Tuhan selalu melarang keras untuk memberitahukan siapa dia. Jadi kalau ada roh jahat yang bilang kau adalah anak Allah, Tuhan selalu melarang. Kalau untuk pengertian yang aku dapatkan adalah memang belum saatnya. Karena kalau pada saat itu Tuhan kan prosesnya dia mau penyalipan. Tuhan itu punya agenda itu mau lahir ke bumi ini, mati di kayu salib untuk memperdamaikan semua manusia, menyelamatkan semua manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kita bisa ngerti agenda daripada Tuhan Yesus lahir di dunia ini, menyelamatkan umatnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya kita yang percaya ini, yang udah mengakui dia sebagai juru selamat, sudah dibaptis, kita itu nggak binasa. Itu agenda besar, dan Tuhan datang juga untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Itu agendanya juga. Dan Tuhan mengajarkan, menyembuhkan, itu agendanya juga. Tetapi bukan jadi seperti iblis itu menyampaikan, oh dia anak Allah, terus kemudian semua orang. Belum, itu agendanya. Pada saat Tuhan Yesus nanti mati, itu semua agenda-agenda yang sudah dirancangkan oleh Bapa Allah. Jadi semua yang telah dilakukan oleh Tuhan, itulah agendanya. Jadi di luar itu, pasti Tuhan tidak menyetujui, pasti Tuhan Yesus melarang. Makanya dia selalu melarang setiap si roh jahat itu berteriak, dia adalah anak Allah. Karena bukan itu agendanya. Tidak ada agenda nanti si setan ini akan mengatakan dia anak Allah terus orang-orang percaya. Bukan gitu agendanya, enggak. Jadi kalau semua yang di luar dari agenda Bapa Allah, Tuhan Yesus kita itu, pasti Tuhan melarang. Pasti Tuhan akan berbelok lah ya. Pasti dia harus ke sini dan ke sana. Jadi dia itu menggenapi. Kalau udah dibilang sudah firman Tuhan itu kalau A ya A, enggak melenceng. Oh, jadi kenapa Tuhan Yesus bekerja pada hari Sabat dan sebagainya? Nah, itulah yang membuat sesuatu hal yang memang jadi bertolak belakang bagi orang yang pemikirannya tidak sepemikiran dengan Tuhan. Dalam artian tidak memahami esensi. Karena dia pasti bilang, loh, kan Tuhan bikin hukum Taurat ini gini-gini hari Sabat, kenapa dia melanggar dan sebagainya. Kalau sudah dibilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, berarti maknanya itu manusianya itu berharga, bukan barang-barangnya. Jadi pada saat Yesus memetik gandum untuk makan orang yang sedang lapar, menyembuhkan orang yang sedang sakit, itu menyelamatkan orang supaya orang gak binasa, tidak mati. Jadi Tuhan menyelamatkan jiwa, bukan barang-barang. Itu artinya. Karena Tuhan sudah bilang, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau kita hidupnya normal, gak ada kecelakaan, gak ada kenapa-napa tetangga kita dan teman kita pada hari Sabat, kita berhari Sabat pada hari Sabat, hari Sabtu. Kita ke gereja seperti biasa. Tapi kalau di jalan ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, kecelakaan lah contohnya atau apa, kita bantu itu dulu. Kita selamatkan itu dulu, baru kita ke gereja. Itu maksudnya. Karena tujuan daripada hari Sabat itu adalah untuk manusia. Karena manusia itu lebih penting dari hari Sabat itu. Hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Dan Yesus juga datang bukan untuk hari Sabat, untuk manusia. Kan dibilang menyelamatkan manusia. Jadi makanya aku bilang, kita harus memahami dulu esensi Tuhan. Agendanya Tuhan apa? Tujuannya dia apa? Baru kita sama sepemikiran. Kalaupun sama dibilang mungkin agak sulit ya, karena dia Tuhan dan kita manusia. Tetapi maksudnya
memahami. Maksudku di sini, biar kita memahami maksud Tuhan itu apa. Jadi aku rasa ini sudah panjang sekali videoku. Jadi inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Bapa, tak berkesudahan untuk berkat, pengertian, pengetahuan yang Kau berikan kepada kami manusia ini. Terutama aku ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih sudah membimbing aku mengerti akan firman Tuhan ini. Setiap hari ya Bapa, setiap nafas, setiap kesehatan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan Bapa. Bapa di sorga, sepanjang hari ini sertai kami Bapa, supaya kami juga dapat selalu mengingat akan firman-Mu. Tidak lupa setelah kami membaca firman Tuhan, setelah kami berdoa, tapi kami nggak lupa jika kami menghadapi sesuatu masalah, menghadapi orang-orang yang mungkin ingin mencelakai, ingin menghujat, ingin apapun saja ya Bapa, supaya kami tetap menjadi garam-Mu, menjadi terang. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Anak-Mu berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana. Siapapun yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang mengalami masalah, setiap masalah apapun Tuhan, Engkau Maha Tahu. Engkau bantu mereka supaya dapat menyelesaikan setiap masalah mereka. Bapa, sebentar lagi aku akan pergi kursus, sertai aku dalam perjalanan hingga pulang dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalian share. Kalau kalian punya komen silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.